Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Juwaria di mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Kali ini kita bersama-sama akan membahas salah satu dari karya sastra fiksi. Apa itu? Nah, sebelumnya kita akan bersama-sama menyimak kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, yaitu diharapkan kalian mampu mengidentifikasi ciri atau karakteristik hikayat dengan baik dan benar, lalu mengidentifikasi nilai sosial, nilai agama, nilai budaya, nilai moral yang terdapat dalam hikayat dengan cermat. Anak-anak, masihkah kalian ingat dengan karya sastra fiksi? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karya sastra fiksi itu ada 3 macam. Yang pertama, ada prosa. Yang kedua, puisi. Dan yang ketiga adalah drama. Kali ini, kita akan bersama-sama membahas salah satu bagian dari prosa, yaitu hikayat. Seperti yang kalian ketahui bahwa hikayat itu adalah sebuah cerita yang ditulis dalam bentuk bahasa Melayu. Bahasa ini tentunya berbeda penggunaannya dengan bahasa di dalam cerpen ataupun novel. Biasanya, cerita berpusat kepada kepahlawanan seseorang. Nah, tokoh utamanya biasanya mengalami keanehan atau mendapat mukjizat tertentu. Kalian tahu enggak? Cerita-cerita hikayat itu banyak sekali. Antara lain, ada hikayat Indra Bangsawan. Hikayat ini menceritakan seorang raja yang memiliki putra kembar. Nah, ketika raja bingung untuk menentukan siapa pengganti beliau, akhirnya raja berniat menguji kedua anaknya itu. Lalu, ada hikayat Bayan Budiman. Hikayat ini berkisah tentang seekor burung yang ditugaskan oleh majikannya untuk menjaga istrinya karena sang majikan hendak berlayar keluar pulau. Nah, di dalam hikayat Bayan Budiman ini bisa kita petik banyak sekali pesan-pesan yang ingin disampaikan di dalamnya. Ada lagi hikayat Abu Nawas. Nah, tentunya hikayat ini tidak asing di telinga kalian. Si Abu Nawas, tokoh yang cerdik, lucu, jenaka, tapi juga bijaksana. Nah, itu adalah salah satu dari hikayat-hikayat yang sering kita dengar. Sebelumnya, kita dengarkan dulu salah satu hikayat untuk kita simak bersama. Hikayat Indra Bangsawan. Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat Syahrial. Setelah beberapa lama di atas kerajaan, tiada juga beroleh putra. Maka pada suatu hari, ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Hatta beberapa lamanya, Tuan Putri Sitinggeni pun hamilah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Maka Baginda pun terlalu amat sukacita dan menamai anaknya yang tua Syahperi dan yang muda Indra Bangsawan. Maka anak-anak Baginda yang 2 orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan dititahkan pergi mengaji kepada Mu'alim Sufyan. Sesudah tahu mengaji, mereka dititah pula mengaji kitab usul fikih hingga saraf tafsir sekaliannya diketahuinya. Setelah beberapa lamanya, mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmat, dan isyarat tipu peperangan. Maka Baginda pun bimbanglah, tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri, karena kedua anaknya orang itu sama-sama gagah. Jikalau Baginda pun mencari muslihat, ia menceritakan kepada kedua anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda
yang berkata kepadanya, Barang siapa yang dapat mencari buluh perindu yang dipegangnya, ialah yang patut menjadi raja di dalam negeri. Setelah mendengar kata-kata Baginda, Syahperi dan Indra bangsawan pun bermohon pergi mencari buluh perindu itu. Mereka masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung, masuk rimba, keluar rimba, menuju ke arah matahari hidup. Nah anak-anak, tadi telah kita simak bersama mengenai hikayat Indra Bangsawan. Dalam sebuah hikayat ada karakteristiknya. Apakah itu? Yang pertama, kemustahilan. Biasanya dalam sebuah hikayat ada kemustahilan yang dikemas di dalamnya. Kemustahilan itu sesuatu yang tidak bisa dilogika atau dinalar. Contohnya tadi, ketika seorang permasyuri melahirkan dan keluar anaknya, yang satu bayinya memegang sebuah pedang dan yang satunya membawa anak panah. Kira-kira kalau kita logika dalam zaman sekarang ini bisa enggak? Tentu tidak. Nah, kemudian karakteristik yang kedua bersifat anonim. Sebuah hikayat itu tidak diketahui pengarangnya. Siapakah yang membuat asal-usul cerita itu? Karena biasanya hikayat itu diceritakan secara lisan dari satu orang ke orang lain. Kalian tahu tidak kisah legenda Jakartarup? Siapakah pengarangnya? Tidak tahu kan? Karakteristik yang ketiga adalah kesaktian. Biasanya tokoh-tokoh utama diceritakan memiliki sebuah kesaktian, seperti mengalahkan burung Garuda. Setelah mengalahkan burung Garuda, lalu si tokoh menghancurkan kerajaan. Lalu ada lagi cerita tentang seorang putri yang keluar dari kendi. Kira-kira kalau zaman sekarang bisa enggak? Karakteristik yang selanjutnya bersifat istana sentris. Apa ya? Istana sentris yaitu ceritanya berpusat di dalam istana atau berpusat tokoh-tokohnya yaitu raja ataupun anak-anak raja. Lalu apa karakteristik selanjutnya? Yaitu bahasanya arkais. Bahasa arkais itu bahasa yang hanya digunakan pada zaman dahulu. Ada kata mahligai. Mahligai itu istana sebagai tempat kediaman raja, permasyuri juga bisa, atau putra-putri raja. Lalu ada cembul. Cembul itu tempat tembakau yang dibuat dari logam dan bisa ditaruh dalam cerana. Ada lagi bejana, beda berungga yang dapat diisi dengan cairan atau serbuk. Kemudian yang sering kali kita dengar yaitu kata titah. Titah itu adalah kata atau perintah yang harus dipatuhi ya. Biasanya titah itu keluar dari raja. Karakteristik yang terakhir ada alur berbingkai. Alur berbingkai itu adalah sebuah kisah yang di dalamnya ada kisah lagi. Ini bisa kita ketemui di dalam hikayat Bayan Budiman. Setelah karakteristik, itu ada nilai-nilai yang bisa kita ambil dalam sebuah hikayat. Ada nilai sosial, ada nilai budaya, ada nilai moral, dan lain sebagainya. Nilai moral adalah nilai yang terkandung dengan baik, buruknya sikap, atau perbuatan tokoh dalam hikayat. Lalu nilai sosial merupakan nilai yang berhubungan dengan kehidupan di dalam masyarakat. Ketiga, nilai agama adalah nilai yang berhubungan dengan masalah keagamaan atau hubungan manusia dengan Tuhan. 4. Nilai pendidikan, nilai yang berhubungan dengan sikap dan tata laku seseorang melalui upaya pengajaran dan latihan. 5. Nilai budaya merupakan nilai yang berhubungan dengan adat istiadat atau kebudayaan suatu daerah yang mendasari sebuah cerita. Kita simak lagi teks hikayat Indra Bangsawan. Ada sebuah kalimat, maka pada suatu hari ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Dari kalimat ini terkandung nilai agama. Kenapa?
Karena dari sini dapat dilihat bahwa raja memohon kepada Tuhan dan berdoa dan bersedekah agar dimudahkan segala urusannya. Kalimat selanjutnya, maka Anakanda Baginda yang 2 orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan dititahkan pergi mengaji kepada Mu'alim Sufyan. Sesudah tahu mengaji, mereka dititah pula mengaji kitab usul, fikih, hingga saraf, tafsir sekalian diketahuinya. Kira-kira nilai apa yang terkandung dalamnya? Ya, di sini ada nilai pendidikan, karena ada kewajiban belajar ilmu agama sejak usia kecil. Contoh selanjutnya, maka Baginda pun bimbanglah tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri karena anaknya kedua orang itu sama-sama gagah. Jikalau Baginda pun mencari muslihat, ia menceritakan kepada kedua anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang berkata kepadanya, barang siapa yang dapat mencari bulu perindu yang dipegangnya, ialah yang patut menjadi raja di dalam negeri. Nah, dari sini kita bisa melihat nilai budayanya, yaitu raja itu ditunjuk berdasarkan keturunan, dan raja yang memiliki putra lebih dari satu itu harus selalu mencari tahu siapa yang paling gagah dan pantas untuk menjadi penggantinya. Apakah kalian sudah paham? Sebelumnya, mari kita simpulkan bersama tentang materi hikayat kali ini. Seperti yang kalian ketahui, bahwa hikayat adalah sebuah cerita yang ditulis dalam bentuk bahasa Melayu. Tentunya di dalam hikayat ada karakteristik dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Karakteristik hikayat meliputi kemustahilan, kemudian bersifat anonim. Tokohnya memiliki kesaktian. Ceritanya berpusat pada istana sentris. Lalu menggunakan bahasa arkais dan alurnya berbingkai. Lalu nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat ada nilai sosial, nilai budaya, nilai pendidikan, nilai agama, dan lain sebagainya. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan kali ini dapat menambah wawasan khazanah kalian mengenai hikayat. Ingat, tetap jaga kondisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.